Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terdapat pulang kita kola samunyan di Bawara, Bapandiran Wan Orang Banua. Hari ini kita spesial lah. Iya, ini. spesial jujur kita Apa hari ini. spesialnya hari ini? Karena kita nih jarang banget adalah mau undang dari perspektif binian juga. Ada, soalnya tuh ada. Ya maksudnya jarang loh, jarang. Kebanyakan ini kita lakin aja. Santai aja, kita hanya mulai aja. Ada itu nah. Rami benar. Ya, apa Jar hari ini? Si Dini Rami kita nih pokoknya. Jadi kenalkan dulu siapa? Makanya aku mengenal. Si Din ini Ikam pernah salum di dalam Sidin. Ya. CNTS. Aku pernah seman dalam Sidin. Ya. Jadi ini kan ada asing sekarang kita. Siapa itu? Nah, sini ngarah sini Tiara Nur Ajijah. Tapi sebelum masuk ke sana sunyi meja nah. Ya lo. Mudahan ada. Ya, jadi bagi sanak-sanak ulun nang sana nang kelelabihan duit. Ya. Atau hendak sponsor yang masuk sini. Ya, baju kan ada masuk Ya, kasihan kami baju ini. Ya, gitu habis kami baju di kamera ini aja. Masuk frame beratan ada baju kami. Ya. Jadi bagi buan pian nang berminat silakan hubungi admin. Ya. Nah, hari ini kita kedatangan Tiara Nur Ajijah. Tepuk tangan dulu kita. Apa kabar Tiara? Alhamdulillah baik. Udah nih. Apa? Beda Angel sih sebenarnya. Oh, beda Angel. Mana belum Iya. kah? Tapi aman aja sih. Angel apa nih? Angel kiri Angel Biasa kanan. bebinian tuhnya bila ada Angel. Bujur karena salah. Ulun bila lah bebinian asa lain memandang. Oh, harus lembut. harus respect. Lembut lah, lembut. Ya Pak, kayak apa kabar Bian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kesibukan Bian akhir-akhir ini kayak Pak? Sibuk banget sih. Apa aja tuh? Ngurus Bian apa? organisasi sama kuliah kerja juga. Tuh kuliah pulang nggak Bian? Iya kuliah lagi S2. Oh, kira satu pulang. Kan ada double degree orang lah. Cuman nih rame benar. Kenapa? Sidin kan S1-nya kan kalau di UIN tuh ngarannya Fakultas Dakwah. Lulusannya kan sarjana sosial. Nah, S2 Sidin ini agak sedikit Iya. pada Iyalah kan dulu. Melenceng ya. Oh, melenceng lah. Aku tahu. Oh, fanpage Sidin nih lah. Riset apa nih? Apa aja apa? Sampai tangan dulu. Itu dulu jawab dulu. Jawab. Ya silakan. Ya. Ya jadi semalam tuh aku S1-nya bimbingan penyuluhan Islam di Fakultas Dakwah dan S2-nya itu di hukum keluarga. Nah, jadi dari dakwah ke syariah. Ya, bujur. Jurusan kami, Bro. Ya, tapi hukum beda keluarga apa? juga. Lain syariah juga maksudnya. Oh. ATN. Oke. Kenapa jadi pian tiba-tiba kesana nih? Ya lo kan kalau biasanya kan orang melanjutkan tuh biasanya selinier. Ya, jadi kenapa jadi pian agak berbeda nih? Iya, awalnya hendak yang S2 juga yang sama nih kayak satunya. Tapi adanya jurusannya itu di Jawa dan kuliah tuh kadang bolehi karena anak bebinian seikungan lah. Aku tuh 4 bening sanak cuman aku binian seikungan. Jadi kayak disayangi bener tuh nah. Nah, jadi kada dibolehi keluar merantau. Nah, kayak itu. Jadi ya udah ambil yang ada di Banjarmasin apalagi yang tenyaman ya hukum keluarga soalnya hukum ekonomi kan belajar hukum, belajar ekonomi. Nah, jadi aku ambil hukum keluarga ya. Kalau yang mana keluarga tuh karena aku bakal berkeluarga juga kayaknya. Saya ada keluarga. Ibu Jo. Tadi kesibukan Bian organisasi, kuliah, begawi. Nah, lu begawi apa Bian Nah, akhirnya? kalau aku begawinya agak freelance juga sih. Aku mengajar di SDIT Ukhuwah, jadi pengajar ekskul syarhil. Terus di Mantiga juga nih, aku jadi pengajar tahfiz. Masya Allah, tabarakallah. Ya Sekolah Bian. Sekolah. Satu sekolah sama. Beda. Iya. Sama aja jawaban. Tapi tetap bersama. Ya. Sama man pride. Iya, biar gak salah. Lanjut. Tadi begawi bisa menyorong kayak gitu. Jadi sebenarnya host nih kayak kami ini bubungul lah. Cuman bisa makan jutan gitu. Padahal harusnya porsinya Spontan, Bro. Dan ini masuk misalnya main gitu tuh. Bagawi freelance sama sebenarnya kami freelance juga. Cuman banyak free-nya pada lain Daripada 3 kali dah mulai tahun orang yang berbeda. Jadi kada apa? Men organisasi Kak. Organisasi saat ini lumayan juga cuman dalam ruang lingkup NU. Nah, peran paling besar di PMI. Aku jadi ketua Kopri PMI tingkat Kota Banjarmasin. Sama juga Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, juga ISNU. Nah, ada pemuda tani juga nih tingkat Kota Banjarmasin. Oh, pemuda tani. Iya. Sama lah pemuda tani juga. Iya kah? Ada maksudnya bagus pemuda tani. Alhamdulillah. Nggih, kayak apa Ben mengatur waktunya nih. Bagi waktunya. Ketiganya nih kan. Iya sih. Pian nih pertama Pian anak kesayangan. Habis itu binian. Iya. Tapi Pian nih hau benar. Kuliah, organisasi, begawi pula. Betul, Bang. Nggih, kayak apa Pian bagi Aku, waktunya? yang pertama memprioritaskan yang mana peran
paling vital lah aku di organisasi itu. Ya kayak PMI sih, PMI kan ketua nih, jadi itu yang aku prioritaskan dibandingkan yang lain ya mungkin, karena kalau di Pemuda Tani aku mungkin jadi sekretaris kayak gitu masih ya aman-aman aja sih posisinya. Masih Jadi jadi aku tipe orang yang dasar memadahi jual nih lawan kekawanan bahwa aku minggu ini loh kalau memang ada kegiatan harus jauh-jauh hari. Nah kayak gitu, ada kawa yang sembarangan kayak instan tuh kurang bisa aku. Jadi aku memang harus ada manajemen waktu karena aku ada kuliah juga kan. Gitu. Kuliahnya apa? Sabtu Minggu kan? Jumat Sabtu, cuman full. Kadang biasanya itu Jumat Sabtu, tapi full Sampai maghrib, dari pagi sampai maghrib. Oh beda lawan S1. Beda. Sama kayak apa? Ada masih kira gitu nah, ada juga yang kayak di apa luar tuh kan, buannya kan dari Senin sampai Jumat jual loh kayak itu. Ya, yang reguler maksudnya kan ada yang reguler. Tapi di UIN ada juga sebujurnya Senin sampai Kamis. Cuman jatahnya itu tuh kan lulusnya 1,5 tahun dan harus full itu dengan aku kada kau menyanggupi. Jadi udah ambil yang porsi 2 tahun Jumat Sabtu. Tapi rame banget sih itu. Berarti Pian ini tertarik lah melanjutkan akademik. Berarti Pian ini orang akademis benar. Iya, aku suka belajar sih. Kenapa suka belajar? Karena dengan belajar itu aku tidak terlihat kosong. Karena perempuan itu harus memiliki ilmu. Kalau mengandalkan kecantikan aja kada kawa. Iya kan dipandang remeh kayak gitu perempuan itu. Berarti banyak di luar sana lah. Ya, apa yang banyak? bahaya ini. Ya, lanjut. Intinya si Din modalnya amun lakian kau kan apa binian kada kawa. Si Din apa juga untuk setara gender. Emansipasi wanita. Iya betul. Jangan dianggap enteng ke perempuan, jangan dianggap remeh. Nah, bujur. Takut. Bingung. Taras balo. Nah, hari ini. Nyaman mana hari ini nah? Dipindah. Tenang dulu. Lapang mana hari ini ya? Banyak mana agenda. Tapi ulun tetap respect lah enggak Tiara. Iya. Karena Sidin, nah kita harus belajar juga dari Sidin. Jujur. Anggapannya Sidin kau membagi waktu sesibuk apapun gitu, tapi prioritas akademis. Nah, tips kesan ulun nah anggapannya yang ibaratnya ulun pengular gitu nah anggapannya. Apalagi masalah membagi waktu nih. Ulun biasanya tahu kan lah, mungkin lakian agak sedikit berbeda kah atau binian apa gitu nah. Ulun memprioritaskan satu itu biasanya 2 sampai 3 itu hampir kali itu. Anu kai, kada bisa multitasking. Iya, modelnya kayak itu nah. Maunya binian kan, amun binian tuh kayak sambil baca tapas kau bemasak. Nah, kakak itu tuh kayak apa tuh menurut Pian, pandangan Pian sebagai binian? Kalau aku sih kayak gini ya, ada yang harus dibayar lah untuk mencapai kesuksesan itu dari tenaga, waktu, materi. Nah jadi apa ya lah, kalau aku sendiri lah sebagai perempuan memang mengutamakan pendidikan benar. Nah kalaupun lakian memang ada yang terbalik ya gitulah. Kalau lakian kayak apa menurutku lah seharusnya lakian harus lebih gitu nah. Karena ibarat berkeluarga pun nanti perempuan itu kan jadi guru, lakian itu yang jadi kepala sekolah. Amun lakiannya pengoler kayak apa kayaknya kayak itu nah. Jadi harus semangat sih gitu. Walaupun kadang menutup kemungkinan lah lakian itu banyak struggle-nya. Nah itu terlalu banyak dituntut kayak gitu nah dari orang tua, dari pandangan kekawanan juga harusnya lakian tuh kada boleh nangis segala macam kayak gitu. Salah satunya. Betul. Nah, laki-laki tidak bercerita. Tapi ada saya itu aja. Aku ada nak maloco nah. Tadi kan Sidin membahas tentang ya Sidin berusaha untuk memperjuangkan bahwasanya laki dan non binian itu karena bedanya. Selain gender lah, selain jenis kelamin. Nah, kan ada yang lagi rame nih namanya. Diam. namanya tuh independent woman. Nah, bagus lah bahasa aku lah. Bagus. Kayak apa menurut kalian tuh Kak? Ibaratnya itu tuh menurut kami kan menurut pandangan lakian berbeda nih dengan pandangan perempuan. Pandangan ini kan enggak lah di depan Sidin dulu. Nyentak pada udah aku pikir ada. Ibaratnya itu kayak apa maksudnya bagus kah atau kurang tepat kah atau kayak apa kah itu nah. Kalau pandanganku sendiri tentang independent woman itu bagus, tapi tergantung individunya kayak apa menempatkan posisinya kayak gitu nah porsinya. Ada yang independen koar-koar kayak gitu nah kayak ibaratnya menjajak lakian juga kayak itu. Aku kada
sepandangan sih untuk hal itu. Nah, independen yang aku maksud adalah ya dari hal pendidikan, pekerjaan kayak gitu sih. Yang perempuan tuh harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Nah, tanpa perlu menjatuhkan laki-laki. Kayak gitu. Nah, pandangan Ikam dulu, pandangan Ikam. Ini kenapa ada lagi nah? Tadi bagus nih. Masain depan momen tadi nih. Dibuka hakannya, dibuka hakan. Itu bukan dibuka hakan. Apa? Improvisasi, Bro. Lanjut. Tadi kan Jupian tadi. Nah, belum pernah Bang melihat lah di sosial media. Atau sambat sosial medianya apa? Ya. Bilanya binian tuh ibaratnya tuh dari sisi penghasilan atau dari sisi pendidikan bila lebih tinggi daripada lakian tuh kayak malah semena-mena lawan lakian. Kayak apalah modelnya tuh lakian tuh Ikam di bawah aku harus anu gitu. Itu kayak Bang menurut Pian? Bujur kan itu. Kalau aku sendirilah melihat hal itu, fenomena itu ya aku kadang kalau menghakimi perempuannya. Kita kadang tahu perjalanan apa yang ia lalui. Bujur. Aku dilahirkan dari mamaku tuh kan wanita karir lah. Nah, jadi aku melihat nih, oh kayak gini karakternya sekian kayak gitu. Jadi mungkin perempuan yang bersifat kayak itu tuh melalui banyak rintangan yang seharusnya ya apa ya lah mungkin apa ya lah keras banget sih untuk inya. Nah, kalau lakian sendiri pun menghadapi hal itu ya jadi wataknya keras segala macam itu bakal diwajari, sedangkan bebinian karena proses itu dan berujung pada sifat inya keras malah dihakimi. Nah, kayak gitu sebenarnya kita harus melihat dari sudut pandang yang hitam, putih gitu nah. Iya kayak gitu. Jangan satu sudut pandang aja dilihat. Paham aku nggak kayak ini. Hebat lah. Si kita. Nah, tapi ini berasal dari masa kecil Pian juga kah? Anggapannya kayak Pian tertarik empat organisasi, habis itu yang begawi tadi. Ini kan ini boleh melincau. Ini lain loh. Itu salah. Iya. Karena anggapannya nih dari masa kecil Pian nggak yang sudah anggapannya model diajarkan untuk independen atau ibarat kerja keras, akademisi itu dari masa kecil Pian juga kah? Kada sih, iya karena walaupun aku webinar sikongnya, sebenarnya aku tetap dimanja lawan kuitan aku. Nah, kenapa aku ibaratnya orang melihat aku independent woman atau organisatoris aktif kayak gitu kan? Sebenarnya karena aku pernah patah hati. Nah itu, jadi aku tuh jadi dulu ya aku kayak perempuan yang lainnya kayak gitu yang pernah berhubungan dengan laki-laki gitu kan, kemudian sakit hati. Nah, cara aku membalas adalah aku menjadi pribadi yang bervalue kayak gitu, nah bahwa aku bisa lah tanpa Ikam kayak gitu. Bahkan kalau misalnya aku melihat perempuan inya pun yang baru lah dan perempuannya tuh kayak menganggap aku saingan ya aku ya ada apa sih gitu. Bujur. Ini lebih kecorat sesi malam ini. Bagus. Artinya ibaratnya di sini tuh menyesal kamu lama pihakku. Balas dendam terbaik adalah dengan kesuksesan. Bujur tuh. Nah, ini rame juga nih. Aku hadami ada rame bagi kok. Anak publik sedikit. Tadi kan dibulikakannya pulang. Karena ulun pernah aja ini fenomena bila ini dari segi pendidikan lah, misalkan biniannya S2, S3 atau ternyata lakinya cuma S1 aja atau bahkan misalkan gak ada kuliah kayak itu nah kebanyakan lakian tuh ada yang sampai insecure, minder gitu mungkin ulun pribadi kalau udah sampai gitu bisa insecure juga gitu minder juga. Nah, adakah ibaratnya papadahan dari Pian gitu segen kami nang lelaki ini supaya kada minderan? Ya jangan minderan lah gitu kayak Pak tuh menurut Pian. Kebetulan nih aku punya cowok juga. Dan cowokku nih S1 guys, bahkan kayak aku semester 1 S2 nya semester 1 S1. Nah kayak gitu sebenarnya lebih semester 2 S2 semester 2 imbay masuknya cuman aku S2 nya S1. Nah orang-orang mungkin melihat kayak kenapa hakun kayak gitu. Nah kalau aku sendiri sempat sih terpikir bahwasanya kayak apakah aku ada sepupu kayak itu. Nah cuman di lain hal itu ya memang ada beberapa poin yang aku utamakan dari inya daripada hal itu. Nah dan cowokku sendiri sih alhamdulillahnya kada insecurean lah. Cuman aku pernah sih berdiskusi dengan inya kayak apa tentang hal itu.
Kalau masalah yang insecure lakian itu wajar. Kalau dari aku pribadi lah, wajar benar kayak gitu. Nah, cuman dari kewajaran itu seharusnya laki-laki itu bisa apa ya lah? Ya kada apa-apa kayak itu. Yang penting aku bisa menyeimbangi perempuanku. Nah, dari segi apa menyeimbanginya nih Kak? kayak belajar segala macam. Prosesnya kayak gitu. berarti lah. Iya, prosesnya. Ini bisa dikatakan berondong lah. Ada sih kayaknya lain berondong seumuran, sepantaran, cuman kita lulus SMA kan kita harusnya kuliah loh, satunya mondok. Nah, kayak itu. Jadi kayak tebulik tenang. Ya, Ulun teringat sesuatu anggapan apa gapir ini ada kawan kita gapir jangan disambat, jangan nah, disambat. tapi percaya lah umurnya ini lebih Berapa? lebih tua daripada kita. Ada. Berapa mus? Jangan 2000 pas. Ada nih percaya kena. Jangan sana ulun. Aku bisa KTP. Ada KTP ku sana. Jangan. Kelawasan menambahkan. Ada lanjut Ikam. Silakan. Bekajutan gitu. Tapi independent woman tuh kayak bujur lah anggapannya kayak pendapat ulunnya Bang. Anggapannya maulah lakian tuh jadi kada hendak maraki timbul karena melihat inya ini terlalu mandiri gitu nah. Ya. Jadi kayak bila datang kita nih maulah jadi beban masalah inya. Iya. Mulai jadi mandiri lagi timbul. Jadi kayak males saya gitu nah. Ya. Kalau ulun pribadi pendapat ulun nah kayak gitu. Kalau pendapat pian mah curhat. Iya, aku pernah berdiskusi juga dengan kawanku tentang hal itu. Ya, kalau aku sih malah lihatnya ya wajar aja. Karena ada beberapa laki yang egonya kesentil. Nah, gara-gara hal itu. Nah, sebenarnya ya kayak apa lah? Ibarat kita nukar makanan tuh target marketingnya aja lagi gitu nah. Paman kayak yang mau aja. Kayak gitu. Jadi misalnya Ikam ya kada mau dengan bebinian yang lebih tinggi pendidikannya atau independent woman ya kada masalah sih, cari yang di bawah Ikam aja silakan. Nah, sedangkan coba Ikam lihat yang CEO, direktur segala macam ya inya pasti bakal mencari yang sepantaran kayak itu nah, paling kada juga gitu. Nah nih Tebul terpikir dalam pertanyaan ini kan tumben tadi berpikir tumben ada itu nah di tekang hari ini kenapa anjir tekang mana kok hari ini jangan dipotong di bengai aja kayak temen mulai terelak lah aman kan aku kan inget nah lanjut gitu kan pian S2 nya kan hukum keluarga nih ibaratnya sagen sanggupin keluarga ngasih nah habis itu pian nih mempelajari lah tentang independent woman kalau seandainya ini kan pasti pian melalui nih semisalnya pian karena sudah menikah ternyata pian tetap menjalani kehidupan pian sekarang dan mungkin bahkan kerjaannya mungkin lebih besar lebih banyak segala macam nah tuh pian adalah kepikir kenapa kayak pembagi waktunya segala macam kan ketakutan laki-laki itu kan kenapa jadi biniannya dalam tanda kutip maaf ya kutip ya masih lanjut karena diberikan untuk kayak begawi dan segala macam kan takutannya pertama kan bisa begawi waktu kedua kan jadinya yang seharusnya menjadi urusannya misalkan di rumah malah karena begawi gitu nah kayak menurut pandangan pian selaku perempuan nah gitu menurut aku sih ya wajar aja sih untuk hal itu. Nah, sebagai perempuan untuk menghadapi itu ya saling bertukar pikiran lah dengan pasangannya. Nah, kalau bisa tuh sebelum menikah. Nah, jadi tahu kayak gitu misalnya nanti aku kayak ini kamu kayak apa kayak gitu. Jadi kada keteteran ketika menghadapi resiko-resiko kedepannya. Kalaupun sudah terlanjur, ya kayak kalau seandainya nih aku di posisi itu. Tentu ada beberapa opsi lah, mungkin kayak ada pembantu, mungkin atau kayak saling melengkapi lah, paham. Ada pembantu segala macam lah itu. Iya. Jadi ibaratnya pentingnya komunikasi dari awal. Berpandiran dulu mulai awal, anaknya kayak apa, nih hubungan kayak apa, ini anak kayak apa. Tapi nih, nah ulun tadi berbicara masalah pernikahan. Sebenarnya kalau ini kan jurusan hukum keluarga. Nah sebenarnya peran masing-masing itu kalau di dalam Islam itu apa juga kan lakian itu perannya apa, bini itu apa gitu. Iya. Kalau perempuan itu 3 kalau salah yang aku ingat nih melahirkan, menyusui sama menstruasi kalau salah lah. Mungkin koreksi ya bagi netizen yang mendengar ya. Karena lupa juga nih gitu. Disambat itu. Nah, kalau laki-laki ya menafkahi. Nah, kalau yang masalah rumah tangga sebenarnya itu kedua-duanya. Kedua-duanya gitu. Jadi cuman kalau budaya kita lah dilihat tuh
digantungkan kepada perempuan. Padahal ya kada kayak itu. Nah padahal ya laki-laki pun menggawi jua sebenarnya. Jangan dibeban. Harusnya membantu jua. Ibaratnya kayak ini. Nah bebinian tuh sudah melahirkan, menyusui itu lapah bener loh, mengandung segala macam itu lapah bener. Terus Ikam hendaknya bini Ikam tuh menggawi beratan isi rumah kayak itu. Nah jadi Ikam cuma mencari nafkah aja. Menurut aku sendiri ya kada adil, perempuan pun bisa kok mencari nafkah. Kayak itu. Tapi makan nafkah tuh urusannya laki-laki Kak. Perempuan kada ada nafkah. Nah, laki-laki memang wajib ya mencari nafkah. Nah, cuman kalau misalnya aku pelajari nih, ada beberapa laki-laki kayak suaminya itu misalnya sakit. Nah, jadi kan ada halangan. Iya, ada halangan. Jadi perempuan bisa tuh mencari nafkah. Ganti lah. Iya. Sementara lah bahasanya. Memang ada tertentu ya. Iya. Nah, Kak, ini lu banyak banget membawa fenomena nah kayak karena kan pian nih ibaratnya kan spesial nih. Ya lo tamu binian ya lo spesial kayak martabak. Nah, di ulun pernah juga melihat di sosial media bahwasanya banyak pernikahan yang berakhir lah, yang cerai karena perempuan ini menggantungkan atau berstandarnya tuh dari sosial media, misalnya dari TikTok. Misalkan dari TikTok nih lagi rame kayak ini, ternyatanya karena diperlakukan gitu lawan lakinya tiba-tiba kada sesuai ini ya, ada standar TikTok ya, standarisasi kepada satu sosial media lah gitu. Nah, banyak tuh yang akhirnya berakhir dan segala macam. Itu kayak apa pandangan Pin sebagai seorang perempuan? Kalau aku sebagai perempuan mandangnya kurang-kurangin lah perempuan untuk membuka TikTok dengan itu, karena aku pun pernah sih aku di posisi itu Iya, kenapa kayak inilah lagi tren kenapa banyak ada kayak inilah ini. Tapi ada wahainya aku sibuk segala macam dan aku berdiskusi dengan kawananku, ternyata kada sepakat nih kami dengan ini dengan apa yang di TikTok standar di TikTok karena itu asumsi pribadi. Nah coba kalau kita bawa di diskusi, nah itu bakal dari sudut pandang yang berbeda kan. Jadi kita kalau memfilter, mencerna. Jadi untuk perempuan yang di sana, di luar sana ya, yang mendengarkan ini khususnya, carilah kesibukan lain selain scroll TikTok. Kalaupun ada juga nih ya skip kemudian diskusi sama yang lain. Nah kayak gitu. Paling di TikTok tuh kesan hiburan aja lah harusnya. Jangan ditaguk mentah-mentah lah itu. Difilter, disaring lagi. Nah tadi pandir sosial media ini ada titipan pertanyaan dari tim kreatif. Kenapa habisnya bila galau di SW aja tim kreatif? Karena mungkin pengalaman dari tim kreatif kalau curhat pacarnya lah ya lagi berkelahi kan nanya tuh kenapa biarnya kayak meluapkan rasa dalam hatinya tuh gitu. Nah kenapa jadi lewat sosial media? Mengungkapkannya dia atau second account. Katanya sudah second account teman dekat ya. Kayak apa tuh Pak? Kalau aku ya memahami sih untuk hal itu karena dulu aku pernah ini lagi lah kayak itu. Dari sudut pandangku sendiri, perempuan itu sebenarnya perlu tempat bercerita. Ibaratnya kalau misalnya di rumah Inya kada ada tempat bercerita, ya ke pacar nih. Ternyata pacarnya berkelahi. Nah, Inya kemana lagi begitu? Masa ke pacar orang kayak itu. Nah, masa ke pacar orang ya udah jadi ada kayak gitu dong. Ada ya ke pacar orang. Ada ya kalau contoh aja. Iya jangan ketahuan menjebak narasumber. Lanjut Kak. Apa lagi? Nah, jadi lu mendengkong jadi biasa berkisah aja. Iya. Ibaratnya ujar, ini mau menyimpulkan bener biar lah minta izin dulu. Itu salah. Lanjut. Ibaratnya perempuan ini perlu tempat untuk meluapkan apa yang ada dalam pikirannya, dalam hatinya, perasaannya. Masa pas berkelahi kemana lagi aku? Gitu loh Kak. Dan kalaupun di SW di story lah menurutku ya bisa jadinya story-nya gesan Ikam aja. Aku pernah soalnya kayak gitu. Oh dia dapat ilmu baru Joy. Iya. Kamu udah tahu kah? Perempuan aja yang tahu. Pasti sudah membuka itu dong kami. Berarti kita sudah tahu. Iya. Itu cuma mengode aja sebenarnya. Nah di samping itu juga lah anggapannya nih kan berkelahian ya. Nah fenomena di orang terdekat ulun adalah bila berkelahian mesra tuh berdua.
atau lakiannya mesweakan gitu anggapannya pacarnya atau meswe berdua. Itu fenomenanya banyak terjadi di orang terdekat ulun. Misalkan nih kita tim kreatif. Misalkan ulun nih berpacaran. Karena misal dasar berpacaran ya anggaplah gitu. Memang berpacaran habis itu bakalahian. Nah, habis itu salah satu bentuk membujuk adalah dengan cara mempost dengan pacarnya. Ini orang terdekat ulun. Ulun kan udah nyampe di samping ulun. Cuma cara pendapatkan itu tuh salah satu membujuknya worth it lah itu. Kalau aku sebagai perempuan lah, aku pernah di posisi yang aku mau SW juga. Kado worth it sih menurutku. Aku lebih ketujuh yang di CP diselesaikan baik-baik atau betamuan dan sekadar betamuan lah. Lakian tuh perlu modal juga sih menurutku. Maksudnya kayak ini dibawa betamuan terus dibelikan apakah kayak gitu. Nah, kalau misalnya anak foto aja ya bisa tahu dia anaknya kesan sorangan aja. Bujur tuh. Awas sih melampir ada tautan benar ya. Adanya di kamera aja ya. Di luar oke, gak ada masalah. Ada orang bisa meruangkan orang asik karena kayak ikom asik. Nah kak, Pin pernah lah, ini kan lagi membahas yang lagi rame nih asik. Ada istilah mokondo kah, lakian mokondo. Tapi pernah menemui laki itu lah ya. Pernah. Iya. Kayak paturan, masanya kami ini kan ada bukan sombong bang. Iya. Ini adalah kita ini lakian bermodal gitu. Gitu lah. Amunnya Pin lah menamuni lakian nang ini mungkin menyambati lakian nah, kayak kita begamian aja gitu nah. Kayak Pin menghadapi itu gitu nah. Waktu itu mungkin aku agak bego-bego juga lah. Kayaknya karena kadang bisa memilih gitu Tapi aku sadarnya sesudah ampihan lah kayak itu dan kadang aku anggap juga. Kadang aku hitung mantan lah ibaratnya. Nah, pengalamanku ya pernah juga sih dengan lakian mokondo kayak aku yang antar jemput, isi bensinnya aku, makannya aku. Bahkan yang aku ingat lah selama aku dengan Inya cuma bayari aku pentol kuah 5.000 itu aja. Wow. Itu aja sebenarnya. Nah, dari situ aku tuh kayak kenapa lah aku pokoknya kan anak lagi aku harus ini dan pokoknya targetku yang lakian kini dan ternyata ucapan itu doa aja sih sebenarnya. Kayak itu. Nah, segan kakawanan dulu. Apa aja sanak-sanak ulun, tolonglah bermodal. Kasihan bila anak pacaran bermodal. Jangan memberi sumpah nama lakian. Iya. Aku menyimpulkan aja. Pandiran siapa? Pandiran CD. Kayak itu kasihan juga binnya. Ya, lanjut. Ya. Spontan lah. Bentar ya lah nang pindah bubungulan nang kayak ini kan. Kayaknya pinahnya pertama kali Pak. Ya, podcast Ani ini. Maaf banget kami. Nah, ini ada juga nih fenomena pulang. Apa? Ada lakian red flag dan green flag. Nah, kamu kadang ngerti itu kayak pada maksudnya apa itu red flag dan green flag? Apa gerang itu? Besok ini lakian yang dikategorikan green flag tuh kayak apa gerang? Abis itu dikategorikan red flag tuh kayak apa gerang gitu? Apa kamu kondom di red flag atau green flag? Kalau pandanganku lah red flag itu kasar. Mau kondo salah satunya juga itu sih kalau dari aku pendusta segala macam lah yang buruk-buruknya. Kalau green flag ya kebalikannya. Kawan nulen bener tuh. Aduh bujuran sangka orang. Sesingkat itu sih aku tapi yang aku tekankan kasarnya itu nah. Iya. Tapi pernah berada di fase bahwa pacaran tuh setoksik itulah pernah. Aku pernah. Setoksik apa? Atau misalkan kita kan bercerita orang siapa lah, kan cerita fenomenanya. Masalahnya kawan dulu ini ada pernah hari bakalahian, tapi masih dia pacaran. Di mana bakalahian di mana? Arah, ini mana ya? Itu karena belum dapat pengganti aja itu. Itu termasuk kategori toksik ada bakalahian tiap hari. Kalau tiap hari toksik lah masuknya. Tiap hari toksik. Tolong didengarkan yang sebelah sana, tolong. Kalau mungkin kayak seminggu 2 kali 3 kali ya kada apa-apa lah. Artinya kan berselang-seling misalnya berselang-seling ya kada apa-apa. Artinya ada perbaikan. Kalau setiap hari kan artinya kan ada perbaikan. Yang buat apa dipertahankan? Kayak pacaran aja sudah bakal apalagi pernikahan kayak nanya. Bagus. Nah, bujur nih aku nih banyak banget waktu takunan. Tiba-tiba langsung banyak minggu ketakangan benar. Sudahlah. Aduh, kadang Jupin tadi ada seminggu 2-3 kali bakalahi. Penasaran jo lo nih. Kamu merasakan juga kadang nih yang gue pertanyakan kenapa terkadang tuh binian nih kadang bagus saja sudah adem ayem tiba-tiba jadi ada masalah modelnya itu masalah tidak ada kan Jujur ada sedikit saya tidak berani menyepil bagaimana cara berhubungan
Kenapa kayak itu? Kebiasaan perempuan. Ini kisah kawan dulu. Dan kisah kawan dulu. Barangnya siapa kawan? Kalau aku lah menjawabnya karena aku beginian, aku pun pernah kayak itu juga. Kalau alasanku ya karena misalnya kada bekelahian, inya lambat membalas si chatku. Amunnya bekelahian kan tahancep loh. Nah jadi itu aja sih sebenarnya. Kalau aku lah, supaya atau binian lain. Mungkin lah yang tiap hari bakal lahian tuh karena kada membalas terus. Bisa juga sih. Kadang jangan lu kesian kawanku. Kesian kucing-kucing tim kreatif kita di sana. Merasa inya aja timbul karena. Jangan tahu aja tim kreatifnya siapa. Jangan ada siapil namanya. Ya, jor. Nah, terus kalau permasalahan ini kan banyak pada bertakonan dari mana? Banyak aku takonan. Kan itu bukan. Pian kan cara move on pian lah bahasanya kan dengan cara meluapkan ke organisasi. Kesuksesan lah, mencari kesuksesan. Nah, kan banyak tuh Kak yang kayak move onnya tuh malah kayak ada yang menyakiti diri dan segala macam. Ya bahaya tuh lah. Nah, malah menyakiti dirinya ibarat peribahasa itu sudah jatuh terjebak tangga kayak itu nah. Ya lo. Nah, itu kayak melihat dengan fenomena seperti itu kan kada sedikit tuh. Kada sedikit. Yang kayak itu. Kayak stres gitu kayak. Iya. Nah, sebenarnya aku pun kayak itu juga dulu lah. Setelah aku sakit hati, aku tuh berpikiran bahwa aku ingin mengonsumsi obat-obat terlarang lah. Karena apa? Karena yang aku dengar itu tuh kan membuat tenang. Kayak gitu lah. Jadi kayak ini agak lucu juga lah. Aku mungkin kisahnya di MTS lah. Itu. Jadi aku nih menukar kawan-kawanku nih. Aku dulu aku menukar kayak gitu nah ibaratnya. Kadang mau menjuali. Oh, pernah yang berada di fase itu lah. Iya, karena ini tahu aku OSIS loh. Takut ada dilaporkan BK. Dikira menjebak. Dikira menjebak. Iya, padahal aku memang hendak kayak itu nah. Ya kada mau kayak sampai ku bujuk-bujuk kada mau ya sudah. Kada jadi aku. Terselamatkan. Jadi aku ya stres, menangis tiap hari. Jadi aku bingung nih kayak apa aku melampiaskan. Nah, salah satunya ya aku organisasi itu. Akhirnya makanya bukannya ke sana. Apa ya Allah aku kadang menghakimi orang-orang yang kayak itu karena di fase itu apalah ingin rasa sakit yang di hati itu ingin dilampiaskan kayak ke lain. Nah, ada yang orang ke kulit kan segala macam itu Inya merasa bahwa kalau Inya menyakiti kulitnya, sakitnya itu akan di kulit, kada lagi di hati. Nah, sebenarnya itu memindah rasa sakit. Memindah rasa sakit. Nah, kayak gitu. Kalau lakian tuh kan modelnya bila ampihan tuh awal-awal kada kepikiran karena masih beramian ya. Imbahnya kan nanya kepikiran. Kada supaya ada perspektif laki. Galmuk tadi. Kada bo. Bahaya banget gitu. Takutan. Kada kita takutan bro. Kada itu. Lanjut. Lanjut. Nah, tapi ulun lebih sebenarnya kita ini kan perpanjangan podcast. Kadang ini Rami bangsa bojornya. Rami bagi kita. Belum tentu Rami bagi segden ya lah. Pian perjalanan pian cenah anggapannya dari menuju sukses nih. Ini mah rada lah ya betakon apa. Loncat-loncat lah. Anggapannya nih perjalanan pian menuju sampai ulun bisa mengatakan dari sukses ya lah karena sudah menjabat apa segala dipercaya orang dan pian terkenal hebat gitu anggapannya. Struggle juga lo di sini anggapannya kayak apa pian menghadapi cara supaya ini impianku kayak anggapannya keluar dari masa-masa itu tuh kayak apa tuh? Iya, aku dulu punya buku harian. Aku tahu Rijaldi mungkin pernah ada buku harian. Nah itu. Buku diari. Dari Pak Jumi. Oh iya. Dulu. Iya. Jadi ada target hidup atau satu impian yang aku catat kayak gitu Nalo. Dan aku mengalami beberapa fase yang struggle juga nih. Bahkan kalau kalian tahu, aku tuh sebenarnya pernah ke dokter jiwa. Iya sebenarnya. Aku tidak malu untuk mengungkapkan itu karena sebenarnya orang-orang di luar sana harus bisa menormalisasikan karena luka itu tidak hanya di kulit tetapi di hati perasaan pun ada juga yang bahkan lebih sakit dan tidak terlihat kan. Kayak gitu. Kalau aku sendiri sih waktu di fase itu ya sangat hancur sih bagiku kayak gitu dan aku mencari cara meminta pertolongan ke siapapun itu. Nah akhirnya aku menemukan pertolongan ke dokter jiwaku Ibu Khairia Fadila itu. Beliau, aku sangat berterima kasih kepada beliau, bahkan nama beliau tuh aku cantumkan dalam skripsiku karena kalau tidak ada beliau kayaknya aku tuh tidak bisa selamat. Kalau kalian tahu pun juga aku di fase itu aku berusaha untuk
bunuh diri sebenarnya. Waduh. Guys gitu nah. Saking struggle. Iya, mungkin orang ngeliat kayak Iya. happy banget gitu. Ya muncul kada kelihatan sedih itu nah. Kan happy terus kayak Iya, kadang kayak itu Bang. gitu. Bila orang nang terlihat bahagia tuh banyak nang menyimpan sedih-sedihnya. kesedihan. Iya, jadi itu ternyata upaya aku itu, padahal aku sudah mengonsumsi itu overdosis obat lah aku. Waduh. Iya, aku 8 pil. Nah, ternyata tidak mengakhiri hidupku ternyata, dan aku pun bingung. Tapi efek sampingnya lidahku tuh kebas. Lidahku terhadap tuh pahit kan? mati rasa aku seminggu, mati rasa semua pun ke dada. Jadi aku berobat ke dokter, aku sampaikan ya udah balik lagi jar ke dokter jiwa. Nah, soalnya aku minum itu obat depresi itu, dan ya aku ke dokter jiwa, aku sampaikan ya, beliau kayak kenapa diminum, orang lain yang kayak itu tuh bisa langsung mati gitu. Nah, kenapa kamu ada kayak harus bersyukur banget sih, dan aku tuh kada mati. Diberi Tuhan masih umur panjang kalau. Alhamdulillah kayak gitu. Nah, dan itu selama 1 tahun aku kayak itu. Dan sebenarnya untuk hari ini pun, itu kan 2 tahun yang lalu lah kejadiannya. Sampai hari ini pun ya apalah, aku masih bisa merasakan rasa sakit itu. Nah, maksud tuh aku masih bisa teringat dan kambuh lah kata orang tuh. Efek sampingnya Bukan efek samping sih sebenarnya, aku menstopkan diri karena sebenarnya tuh banar minum obat kayak pagi 3 pil, siang 3 pil, malam 3 pil, dan itu setiap hari. Nah, itu untuk apa? Untuk menenangkan pikiran kayak gitu. Nah, aku tuh kadang kalau guring kayak bisa sampai jam 4, jam 3 kayak itu. Nah, dan aku kan dituntut untuk harus aktif segala macam ya. Ada kalanya aku kada aktif ya, orang-orang mungkin menghakimi aku kayak kenapa ya kamu kada aktif, kenapa ya kamu penggaringan segala macam. Orang tuh kada tahu sebenarnya. Aku pun berusaha setiap harinya, aku tuh berusaha menyemangati diriku kayak itu. Nah, ayo 1 hari lagi kamu hidup. Nah, sebenarnya sih kayak gitu. Tapi dengan aku bertemu orang-orang banyak kayak Bu Hanika, sebenarnya energiku tuh terisi. Nah, cuman kalau misalnya nih Bu Hanikam nih ternyata lagi sarik, lagi ada masalah, kemudian berinteraksi dengan aku bisa menyerap energi negatif Ikam, dan aku tuh bisa uyuh. Nah, uyuhnya itu kayak aku bisa berkuciak. Berkuciak tuh menangis aku. Kayak itu kayak aneh sih kalau orang melihat, dan itu kekawananku kada asing melihat hal itu. Kekawanan kayak di kelas, karena aku pernah kejadian kambuh di kelas dan sampai di Kiau. Dosenku kan psikolog juga nih. Nah, UPK Bapak Taufik. Nah, pas pelajaran beliau kesehatan mental. Nah, kambuh aku sampai beliau sendiri psikolog pun kada kau menangani aku. Ketika aku kambuh di kampus, akhirnya di Kiau yang tim kesehatan di UIN kada kau jua. Bahkan aku tuh disambati. Aku tuh kesurupan. Padahal kan kayak itu. Jadi aku ada orang kada tahu aja sih aku struggle menghadapi itu. Cuman ya aku kada hendak menampilkan hal-hal negatif itu. Kalau aku capek, aku ada anak orang tuh tahu. Pokoknya orang harus tahu aku nih bahagia. Kayak itu. Pokoknya kita harus tampil happy ya. Tapi luar biasa perjalanan dia. Tapi kada menyangka sedalam itu. Banganya ulun kada. Waduh, ini itu nah saking struggle-nya. Artinya kan aku menyimpulkan. Mantan presiden kira aku salah bolang masalahnya. Aku masih ya maksudnya mati. Kadang orang seceria itu kada sekuat itu gitu nah. Kadang ada juga yang kisah-kisah yang permasalahannya ditutupi sakitnya seorang. Kalau jadi ya berhentilah untuk menjudge orang itulah. Kita kan tahu lah orang tuh kayak apa ya dengan kesulitannya apa yang sudah paling nyaman tuh sebenarnya ngobrol Bang ya, komunikasi. Kenapa ada apa sekarang ya. Nah, ngeri banget kami sampai kayak itu kan ngeri apanya kalah, tapi kayak kena nih dia seberat itu ternyata kayak itu nah. Ini Kak, nih timbul pertanyaan kadang maksudnya saking takajutnya kayak itu nah. Maksudnya kada terbayang gitu nah modelnya sampai sakaitunya gitu nah. Bahkan ulun pribadi pun waduh kayak itu nah, kada kepikiran untuk melakukan hal seperti itu. Nah, Pian pernah mendengar fenomena inilah kayak bahwasanya ini lagi-lagi dari pandangan seorang perempuan lah, karena kami laki nih ya sama-sama aja pemikirannya gitu nah. Kadang ada yang mau nyambat laki-laki itu bekerja sampai mati. Habis itu laki-laki tidak boleh bercerita. Tapi jangan ada tapi. Habis itu laki itu kada boleh menangis. Ada lagu Ayahku Selalu. Kada lucu kali. Kada benar sih. Aku tuh tahu lah. Ada dalam lagu tuh. Mau diketawakannya aku tuh. Aneh banget. Ya maksudnya kan laki-laki kada boleh menangis gitu nah.
kayak Papian melihat pandangan seperti itu kan dalam sisi lain kan kita memperjuangkan kesetaraan gender. Kalau perempuan boleh menangis, boleh bercerita, kenapa laki nggak boleh menangis, nggak boleh bercerita itu? Ini bukan berarti loh, soalnya kan bila laki berkisah, bila laki banyak panir disambati bore kayak binian. Bila menangis disambati kayak bencong ya itu lemes gitu kayak Papian sebagai perempuan menyikapi akan hal itu gitu harus kuat. Aku pernah juga sih mendengar hal itu. Kalau aku sendiri lah, iya kada apa-apa sih lakian menangis segala macam, bahkan itu wajar seharusnya. Karena ketika seseorang itu menangis, baik itu perempuan atau laki-laki, itu sebenarnya inya kuat. Karena kalau orang kada kuat, inya bakal mendam itu. Paham lah kayak lah menjelaskan. Aku pernah mendengar itu dan aku pikir-pikir kayak itu ketika Ika menangis itu kan tandanya kuat sebenarnya. Kayak gitu. Ika pernah menangis kada? Kan tahu lah. Pernah deh kayaknya. Kapan terakhir? Mancing. Kalau masuk aku kawak membenteng diri. Kalau dan tambah nih kalau dari aku lah, kalau untuk laki-laki kayak itu tuh jangan takut untuk bercerita ke sesama, baik itu perempuan atau laki-laki yang sepaham lah jua. Kalaupun memang kada ada jua, ya silakan konsultasikan, bercerita ke yang ahlinya, misalnya psikolog, psikiater. Itu jangan dipendam. Kada heran kan melihat orang gila banyaknya itu lakian. Bujur di rumah sakit jiwa itu banyak aja lakian. Itu karena ini banyak memendam lakian itu. Itu dan memang dituntut ya. Kenapa kan berkisah-kisah ini kayak itu. Seharusnya ya kita menormalisasikan bahwa laki-laki kan apa-apa kok untuk menangis, kan apa-apa kok untuk bercerita. Karena mungkin kayak itu kayak dalam pemikirannya itu bila aku berkisah, bila aku menangis aku lemah. Padahal kan kayak itulah. Nah, tapi ulun tertarik nih anggapannya nih, ulun tertarik luar biasa dari cerita Pia. Pertanyaan Pian banyak. Ulun tiba-tiba terpikir satu hal, tau lah Pian. Apa tuh? Karena selinir dengan jurusan sih deh, keluarga Islam. Mantap lo beri. Lambat lah kasih. Udah dikira lagi lah. Jadi sebelum berkeluarga, budaya kita tuh kayak budaya jujuran. Nah, jujuran itu sebenarnya wajibkah, kadakah? Atau pendapat Pian terhadap jujuran ini kayak apa? Iya, jujuran itu kan sebenarnya budaya lah. Budaya yang penting itu kan mahar dalam Islam sendiri. Kalau di Jawa tuh ada juga, cuman aku nggak tahu namanya jujuran atau apa. Kalau di Banjar kan jujuran yang mana itu biasanya untuk membiayai resepsi. Biasanya kayak gitu. Tapi ada juga kayak yang nih jujuran nih. Kita misalkan lakin berdatang pada biniannya, jujurannya misalkan 100 juta misalkan. Bis itu sagan jujuran aja tuh, sagan kawinan lagi bayar. Ada juga yang gitu. Ada juga. Yang aku pelajari ya itu gesan misalnya 100 juta itu gesan ya bacarannya kayak gitu. Yang aku pelajari lah dari diskusi-diskusi di kelas yang kayak itu. Dan sebenarnya itu ibaratnya itu tuh uruf tradisi adat kebiasaan kayak itu. Kada wajib sebenarnya. Cuma kita bisa menggawinya, tapi jangan diberatkan. Kebanyakan ini karena mungkin inflasi segala macam, jadi diberatkan loh, kayak harus 100 juta, 150, 80 juta kayak itu. Padahal ya kada kayak itu. Harusnya ya standar kah atau sesuai dengan kemampuan lakiannya. Tapi kayaknya enggak bila sesuai kemampuan lakiannya nih. Tapi belum tentu keluarganya ACC. Misalkan nih lah, Pian nih ACC, mama Pian ACC, abah Pian ACC. Apa acilan itu biasanya ada ACC. Nah itu kayak menyikapi keluarga yang tiba-tiba makunnya ikan. Lalu tuh 4 juga. Anda doktrin. Apa tuh Pian menyikapinya? Ngali panglah acil-acil nih kan. Bakal ranjang ngali gitu dilawani gitu. Kalau aku lah melihat yang kakak itu tuh ya kada usah digaduhi gitu. Padiran orang yang intinya ya ketika ikam berkeluarga ya ikam juga yang menjalani. Punya ada pandiran-pandiran keluarga tuh ya sudah mungkin ya bisa jawab diungkit-ungkitnya kayak nangis segala macam sudah gitu. Kada juga yang kayak ini kak ulun pernah jawab dengar kayak misalnya nih berdatang lo ada binanya lo ulun ada jujuran misalkan 50 juta aja maaf jar kada menerima dulu kada modelnya intinya ditolak lah kayak itu. Karena misi standar seorang sekalinya minimalnya 70 juta kak akhirnya kan jadi kawin maksudnya kan
timbul stigma kayak baik aku mau pacaran aja nyata kan udah sebanyak ini daripada aku kawin jar kayak itu kayak apa tuh menurut Pian akhirnya kan nih menjalankan kewajiban nih terhalang loh jadi iya. Nah sebenarnya aku waktu perkuliahan itu ada disampaikan oleh dosen kedua Ibu Gusti Muzainah bahwasanya perihal kayak jujur itu ada 3 pola. Apa tuh? Yang pola pertama itu apa ya lah larang kada mau nih kada kawa harus 100 juta bang itu pola pertama. Pola kedua nego negosiasi. Ketiga seapa membari. Nah kalau masalah yang tadi yang kayak apa tadi yang harus ya sampai masuk pertama bang jadinya kayak datang aku mampunya 50 aja maaf ada kawan ada pelarangan ada ada standarisasinya lah dari keluarganya kayak sampainya yang akhirnya berpikiran bahwa pacaran aja lah ibaratnya kan modalnya paling siapa gitu paling berjalan-jalan aja daripada kayak itu. Timbul kada lah jadinya lah. Ya, kadang kayak nih bang kayak modalnya. Kan ini kan curhat lah, kan sama curhat nih. Ya, baratnya kan lakian tuh sebelum inya meminang seorang perempuan melamar. Artinya kan harus memikirkan tuntutannya pertama harus bisi rumah dulu, mapan secara ekonomi, habis tuh bisi kendaraan, ditambah pulang jujuran nih gitu kayak apa menyikapi akan hal itu. Maksudnya kan semangat pada ini aku menyuarakan suara Ikam. Oke. Akhirnya kan kayak anggaplah 100 juta ini sudah jujuran. Iya. Menukar rumah pulang, menukar isi rumah. Keperluan. Tinggi akhirnya kan ada keperluan lain. Iya jadinya kan tuntutannya itu kan terlalu banyak akhirnya. Banyak jadi kayak menurut Pian akan sebagai perempuan, apakah sebaiknya tuh emang ini kita anak kawin nih. Harusnya sudah kawin nih lo berbagi misalkan aku catering kan misalnya aku apakah harus kayak itu maksudnya atau ada apa gitu Oke, aku bertanya balik nih, itu sebenarnya tuntutan pribadi atau tuntutan dari pasangannya? Karena kamu nyampe dulu nih. Ada juga kan laki-laki yang harus aku harus ini. Padahal biayanya kan ada apa-apa. Nah itu kan ya Ikam selesaikan sendiri dengan otak Ikam. Jadi wasitnya lah. Anggap kita kan manusia siapa lah. Anggap ternyata kadang kan ada juga yang dituntut kayak Ikam hendak melawan anakku, Ikam sudah bisa apa gerak? Ada yang sudah takon gitu loh kak. Nah jadi kayak apa tuh Bian? Itu kan eksternal berarti kan? Ya. Nyamannya nyimak nis. Kalau menurut aku, pandangan aku lah. Iya, kalau misalnya memang kada kawajuan nih, karena kada kawajuan bang menyambati kuitannya nih, karena kita mungkin kuitannya sudah menduiti sing banyak kan macam dan ibaratnya anaknya dijadikan apa ya lah? Ada yang dijadikan pelayan sebagai bini lakiannya lah kayak apa ya kayak barter kayak ada uang atau mungkin kayak hendak menjamin anaknya hidup bahagia atau kada dengan tolak ukurnya dengan materi. Kalau dari aku kalaupun memang kada kawa ya cari yang lain karena di Islam sendiri pun ada yang namanya sepupu. Amun Ikam masih ada pertentangan itu berarti Ikam bersepupu. Berarti kita Ikam ibaratnya kayak ini ada 50 juta. Rijaldi menganggap itu sedikit, Ikam banyak. Nah Ikam kada kau saling menghakimi kayak gitu itu. Sepupu. Jadi namanya sepupu. Tapi nih beban dari masalah perkawinan tradisi kita kalau yang ulun tahu adalah kawinnya itu biasanya 2 kali. Dua lakiannya dan 2 biniannya. Itu pun menganut konsep itu kah atau cuma sekali cukup aja gitu Nah kebetulan kakakku kayak itu. Kakakku kayak itu. Tapi kalau aku sendiri gak ada bang karena membuangi duit. Kalau menurut aku. Tapi mungkin ada juga hal kayak itu karena apa ya lah rumahnya jauh dan ada yang di kampung kayak misalnya Rijaldi di Banjarmasin, pacarnya misalnya di Tanjung. Nah orang nang di Tanjung nih hendak ke sana ya tengali segala macam hendak juga nih bacaraan supaya ada disambut tetangga segala macam kayak itu. Jadi kada apa-apa sih menurutku. Tapi kembali lagi ke pasangannya. Mayu ada duitnya. Bujur. Yang yang jerun tadi kan sepakat aja lah kayak kita hendak mau acara misalkan sekali aja tapi berbagi itu partnya ya juga misalkan binanya cateringnya habis itu sisanya seberatan misalkan hendak pakai WO-nya habis itu vendor pelaminannya segala macam tuh lakiannya yang bayari pen setuju akan hal itulah atau ditanggung lakian dah bertan atau gitu atau kayak apa Ben? Kalau aku sendiri lah bisa jadi setuju dengan syarat mungkin pasti lebih banyak lakiannya lah kayak 70-30 kayak iya kayak gitu karena itu kan
konsep jujuran sebenarnya. Dan jujuran tuh ya harusnya lelakian, kayak seserahan juga kan lelakian kayak gitu. Nah, ibaratnya ya apa ya? Kado amun memang pun kada cukup ju duit, iya kada usah pindah banyak macam-macam makanan. Biasa-biasa aja kalah. Nah Kak, nih kita membahas kawinan lo. Pin ada bisi dream wedding lah. Kalau Ipin ada misalkan kawinanku hendak kayak ada untanya kan. Contoh aja. Nah, tapi banyak juga sebenarnya dream wedding kayak macam-macam lah. Kayak misalkan harus intimate wedding aja. Ada konsep intimate, ada yang hendak baca 10 hari 10 malam. Gitu nah. Yang tipikal yang mana? Piannya kayak itu nah. Aku yang pertama yang sehari aja gitu cukup. Aku lama banget gunanya. Mengingat kakakku pernah kawin juga. Nah itu kalau intimate pernah terpikir, tapi aku jarku nih kawanku banyak, cuma juga gak bisa tersinggung orang. Ya sudahlah kayak itu nah. Karena extrovert maksudnya kayaknya jiwa sosial tinggi. Ya banyak bisi kenalan gitu nah. Kemudian juga kalau yang paling penting menurutku lah. Aku ada anak di rumah. Kenapa? Karena ini kakakku kan dulu kawin di rumah loh. Jadi barang tuh hilang di dapur. Ada yang mencuntani. Nah, ikan jadi lapah banar itu tuh kayak apa lo riget segala macam. Jadi kayak yaudah jadi jer mamaku baik sekalian aja di gedung kayak itu nah. Kurang lebih aja sebenarnya. Membayarin yang hilangnya tuh. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Bujur pulang mau jadi gedung kan jadinya kada kehujanan. Kada repot juga. Bertambah bang tapi nya. Ya, biaya bang lah. Tapi cari lagi yang murah dan kawan nego lah. Sesuai budget. Nego ini kan harus ada relasi. Makanya sidin organisasi. Iya, anggapannya. Nah, relasi itu jadi senior ulun bahari lah. Kalau ikan mahasiswa aja sidin kada bisa relasi. Nah, itu sia-sia aja sidin. Sebenarnya panjang nih kayak pembahasan kita nih. Cuman karena kita keterbatasan waktu. Nah, nih terakhir kami biasanya di akhirnya adalah harapan untuk kawan-kawan di luar sana terhadap ya akademis tadi. Habis itu masalah kayak independent woman, kesetaraan gender. Harapan pian untuk anak muda sekarang kayak apa pendapat pian? Harapannya lah untuk anak muda sekarang planning masa depan tuh nah. Planning masa depan yang mau berorganisasi silakan berorganisasi, yang mau mengejar pendidikan dipersilahkan, atau yang hendak kawin lebih kawin mendingan kawin lah daripada pendidikan segala macam ya silahkan kayak itu nah. Cuman ya kita harus punya pijakan sendiri khususnya perempuan. Nah, karena ketika ikam dewasa, misalnya ibarat dewasa itu kayak umur 40 tahun, 30 tahun ke atas itu apa ya lah hidup itu bakal lebih keras. Nah itu. Kemudian juga untuk anak muda khususnya nih kan banyak yang apa ya lah kena gangguan mental sebenarnya. Nah itu jangan takut untuk bercerita ke psikolog, psikiater demi menyelamatkan dirimu gitu nah. Itu sih. Jadi kesimpulannya ujaran pandangan si Dini. Karena ibaratnya bila perempuan tuh hendak kuliah, hendak jadi orang juga tuh kan apa-apa. Lakukan aja. Begawi kan apa-apa. Artinya bibi ini saat ini kan ada batasan lagi. Semua orang tuh bisa kesempatan yang sama kalau. Dan satu lagi yang paling penting. Apa tuh? Bilanya lagi kita ada bisi masalah. Biasakan untuk berkomunikasi. Jangan dipendam, takutan tiba-tiba. Oleng. Kayak kapal juga. Terima kasih banyak Kak Tiara sudah hadir di sini. Ya seadanya kami lah banyak kurangnya kurang benar guys. Nah itu aja perkawanan hari ini. Minta rela, minta hal, minta ridho. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa saksikan terus segmen Bawara Bapandiran Wan Urang Banua. Sekali lagi terima kasih Kak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.